Breaking news guys, oke, menjelang Timnas Day melawan Cina hari ini dia 5 pemain lagi yang dicoret dari skuad resmi Timnas Indonesia. Berarti ada 5 pemain yang tidak termasuk DSP, dan ini dia 5 nama itu. Pertama ada kiper Reza Arya, nggak kaget karena kiper emang kelebihan ya kan. Jordi Amat, agak shock menurut gue CB dicoret. Lalu 2 left back ada Shane Patinaman dan juga Pratama Arhan, dan juga Asnawi Mangku Alam Bahar. Siapakah yang layak memakai nomor punggung 10? Oler Romani, Egy Maulana Fikri, atau Stefano Lillipali? Dan teka-teki siapa yang pakai nomor 10, nomor sekian udah kejawab ya. Oler Romani akan tetap memakai nomor 10, Egy Maulana Fikri lah yang akan menggunakan nomor 7 ya. Hilgers pakai nomor 2, Kevin Dix ya. Waktu lawan Australia pakai nomor 8 karena Hilgers pakai 2. Kali ini Kevin Dix pakai nomor 4 karena 4 itu sebelumnya milik Jordi Amat. Nomor-nomor lainnya sebenarnya kurang lebih sama guys. Nah, menurut kalian kira-kira tepat nggak nih 5 pemain ini yang nggak masuk squad? Menurut gua agak-agak ngeri karena center back nih, Jordi Amat, center back bro. Dengan ini berarti murni center back hanya ada 4, JIZ, Mace Hilgers, Rizky Ridho, dan juga Justin Hubner. Meskipun Calvin Verdong itu juga bisa ditarik di left center back ya kan, dan beberapa yang lain kayak Dix juga bisa main center back. Terlepas dari itu, pokoknya semangat Timnas Indonesia, semoga bisa meraih hasil positif, hasil maksimal. Tanggapan kalian gimana? Yuk kita komen, let's go! Berikutnya, official squad Timnas Indonesia menghadapi China pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia. 23 pemain ini sudah diumumkan Patrick Kluivert untuk Timnas Indonesia menghadapi China, yaitu Nadia Argawinata, Mace Hilgers, JIZ, Kevin Dix, Rizky Ridho, Beckham Putra, Egy Maulana, Yaakob Sayuri, Rafa Suri, Kalamari, Ramana Sananta, Emil Audiero, Yance Sayuri, Joy Pelopesi, Ricky Kamboya, Hernando Ari, Calvin Verdong, Ivar Yender, Tom Haye, Lillipali, dan James Nathan Chow dan Justin Hubner. Untuk yang dicoret berarti ada Reza Arya, Jordi Amat, Shane Patinama, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangku Alam. 5 pemain tambahan yang dicoret karena 4 sudah Martin Paes, Marcelino, Eliano Rendes, dan Sandi Wos. Sekali lagi kita harapkan, kita doakan yang terbaik untuk Timnas Indonesia mendapatkan hasil kemenangan menghadapi China nanti malam. Let's go Garuda, berapa Timnas Indonesia menuju Timnas Day. Ya Allah, sudah tidak sabar. Siapa yang juga nggak sabar nih? Siapa nih? Inilah dia skenario terbaik Timnas Indonesia di matchday ke-9 grup C ini untuk bisa memperbesar peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia. Mari kita bahas boy. Kemungkinan yang terjadi ya untuk Indonesia lolos. Jadi kalau Jepang menang lawan Australia, Bahrain seri atau menang lawan Arab, Indonesia menang lawan China, peluang kita sangat besar ya. Gue nggak yakin, kalau nggak salah justru Bahrain nggak boleh seri atau menang, Indonesia pasti lolos. Oke. Jepang kalau menang lawan Australia, peluang kita untuk lolos sangat besar. Ya, kalau Jepang menang, kita menang, selisih cuma 1 poin dengan Australia. Next matchnya Australia ketemu Saudi juga harus lolos. Nah itu baru habis-habisan ya. Baru habis-habisan, dan kita pun ketemu Jepang yang nothing tulus Jepang. Ya. Kalau seandainya Saudi menang lawan Bahrain, kita menang, Bahrain pasti nggak lolos. Udah pasti. Ya. Saudi masih bisa. Masih berpeluang. Saudi 10 poin, kita 9, Australia 13. Oke. Jadi kalau Australia kalah lawan Jepang, kita menang lawan China, poin kita 12. Australia 13. Oke. Kalau Saudi menang lawan Bahrain, Saudi 13, Australia 13, kita 12. Tapi mereka bunuh-bunuhan di match terakhir. Nggak mungkin dapat 3-3-nya kan? Iya. Jadi kalau Saudi menang, kita menang, Bahrain sama Cina out, kita pasti lolos. Oke. Saudi main di kandang. Saudi seri aja, kita menang, lewat juga itu Bahrain. Kalau China memang sudah tidak ada harapan. Ada harapan. Kalau kita kalah, Saudi kalah, China sama Bahrain ada harapan. Jadi Bahrain sama China harus menang. Skenario ataupun harapan terbaik untuk Timnas Indonesia adalah kita harus menang lawan Fuyung Hai ini, Australia harus kalah lawan Jepang, dan Bahrain harus imbang lawan Saudi. Kalau misalnya hal ini terjadi boy, kita akan naik ke peringkat ketiga dan cuma selisih 1 poin sama Australia. Dan kalau misalnya nanti di matchday terakhir kita bisa buat keajaiban dengan ambil poin lawan Jepang dan Australia kembali bermain imbang dan Arab juga nggak menang, maka kita akan lolos langsung ke Piala Dunia tanpa harus ke round 4. Apakah itu adalah kemustahilan boy?
Kalau katanya Dr. Strange nih, dari 14 juta kemungkinan cuma ada 1 kali kemenangan. Yaitulah kemungkinan yang kita bisa raih. Kalau menurut kalian gimana boy? Apakah kita ya udah nothing tulus aja atau kita kejar semaksimal mungkin? Tulis di bawah Oke, prediksi Indonesia melawan Cina karena kita main di kandang. Kemarin kita main di Cina kita kalah. Berarti main di Indonesia insya Allah kita bisa membantai Cina habis-habisan. Bahasanya kok kayak membantai Cina habis-habisan, maksudnya bisa mengalahkan Cina. Dan semoga Indonesia berpeluang untuk menuju Piala Dunia. Prediksi skor kira-kira 2-0. Oleh sama STY. Enggak, kira-kira yang golin Oleh sama kita pengennya Rizky Ridho. Biar pemain lokalnya ada yang golin. Prediksi starting 11 timnas Indonesia vs Cina versi Dr. Farhan Bola dan Panit favoritmu. Let's go, kita bakal pakai formasi tetap sama ya, 3-4-3. 3-4-3-an. Kiper Emil. Terus 3 center back. Back tengahnya Itses. Back tengah kiri Hubner. setuju Hubner. Back tengah kanan Hilgers. gua Rizky Ridho. Gak usah baik kenapa lah ya. Iya, nggak usah baik kenapa. Buat lo yang pengen lihat kenapanya, lihat di Masih Goreng ya. Let's go. Lanjut tengah. Sip. Back tengah kanan dulu, wing back kanan dulu. Kanan dulu. Wing back kanan Kevin Dix. Wing back kiri Verdong. oke. 2 pivot nih. Haye Pelupesi. Hai Pelupesi setuju. Terus sekarang wing kanan. Egi. Wing kanan gue Egi juga. Sama ya. Striker Oleh Romani udah pasti no debat ya. Wing kiri nih Struik. Lili Pali. Ini dia starting 11 versi Dr. Farhan Bola dan juga Panit favoritmu. Oke. Jangan kaget, ada supporter timnas Indonesia yang melakukan ritual mandi kembang agar bisa lolos ke Piala Dunia. Yaps, terlihat beberapa supporter timnas Indonesia yang melakukan salah satu ritual yaitu mandi kembang, tepatnya di daerah seputaran GBK. Dan hal ini semata-mata mereka lakukan hanya untuk agar timnas Indonesia bisa menang melawan Cina dan lolos ke Piala Dunia 2026. Karena peluang timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia itu sebenarnya masih terbuka guys. Asalkan skuad Garuda itu bisa mengalahkan Cina dan Jepang, maka secara otomatis kita akan lolos ke Piala Dunia 2026. So jadi siapa nih yang udah deg-degan juga mulai dari malam ini dan udah nggak sabar melihat pertandingan timnas Indonesia melawan Cina besok malam? Dan kira-kira kalau ritual versi kalian gimana nih? Jadi gini guys, 3 faktor penting Indonesia mampu menang saat melawan Cina. Yang pertama yaitu adalah fokus pertahanan. Yang kedua yaitu kreativitas lini tengah. Dan ketiga yang terakhir adalah ketajaman striker. Sebelumnya kita belum bisa mendatangkan Oleh pada saat melawan Cina, dan sekarang kita punya Oleh. Ternyata bekan putra nggak dicoret oleh Patrick Kluivert, dan kini ia punya kesempatan nih bareng oleh Romney. Gak tau kenapa energi pemain Persib ini benar-benar nyata. Doi mencatatkan 112 penampilan dan 14 gol bersama Persib dan menjadikannya salah satu pemain muda dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah klub. Tapi ini dia saingannya, Zhang Yuning, Darwin Nunez China. Zhang menjadi pilihan utama pelatih Branko Ivankovic. Catatannya bersama timnas China cukup solid nih, 40 caps dan 7 gol sejak debutnya pada 2016. Dia juga memberikan sumbangsi gol kepada timnas Cina saat melawan timnas Indonesia. Pertanyaannya, Oleh dan Dekan Putra jika main mampukah mengumpulkan 3 poin kali ini? Karena Zhang Yuning benar-benar patut diwaspadai.